menyatakan bahwa dia keturunan Benyamin, bahwa dia adalah orang Yahudi, itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Dan Petrus, nih saya bacakan ya, 2 Petrus 3 ayat 4 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, Petrus itu adalah murid Yesus Kristus yang makan tidur bareng Yesus. Dia menyatakan bahwa Paulus yang dituliskan adalah kebenaran. Itu saya mengatakan ini dengan standar yang sama. Apakah dalam Quran dan hadis bisa membuktikan Muhammad memang adalah keturunan Ismail? Kalau ada, it's okay. Saya mengatakan dengan standar yang sama. Di Alkitab sudah ada Paulus menyatakan, ya Alkitab sudah dikanon dan Sidat sudah meyakini itu adalah kebenaran, standar kebenaran dalam agama Kristen. Dan Petrus, murid Yesus Kristus, sudah menyatakan bahwa Paulus mengatakan hal yang benar. Silahkan Uni berpolemik, misalkan, oh kalau gitu bukti. Sorry ya, jangan mau framing saya berpolemik. Yang berpolemik itu Anda loh, yang mengkritisi itu Anda loh, yang meminta bukti kepada kami ada. Saya hanya komparasi kok. Kok Anda merasa dipolemikin sih? Enggak, saya katakan berpolemik karena apa? Uni menyatakan bahwa itu harus dibuktikan. Saya menggunakan standar Anda, Pak. Anda meminta bukti kepada kami, klaim. Kami membuktikannya pakai data eksternal. Saya minta bapaknya Paulus namanya siapa gitu loh. Kalau cuma klaim doang saya juga bisa ngakunya istri Yesus loh, Bang. Saya bikin tulisan nih, saya bikin itu tulisan, saya bikin di situ adalah tulisan dari ini Tuhan yang bilang nih, Rifai adalah istri Yesus. Berarti kalau itu seandainya suatu saat ada agama Kristen baru mengkanon itu masuk dalam kitab Tuhan, Anda percaya gitu aja gitu. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah Anda tadi itu bukan mempertanyakan klaim, tapi meminta bukti klaim. Nah, saya menggunakan cara berpikir yang sama. Kalau klaimnya saya akui ada dalam kitab Anda, Paulus mengklaim banyak sekali pengklaiman Paulus. Yang sama. Bukan beda dong, beda dong. Pertanyaan Anda itu datanya mana kalau dia sampai ke mana? Makanya kayak gini dong. Saya bicara begini karena Anda itu sedang mencoba ya memframing tadi, mengatakan saya berpolemik, makanya saya tidak diam. Saya paling anti dengan orang-orang yang berusaha ketika ya di awal sok ingin belajar, ingin tahu sebenarnya tuh yang dibuat tuh framing, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Di sini kalian Kristen boleh bertanya tentang agama Islam, kami jawab. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang critical thinking, saya sangat suka sekali. Hanya saja saya ingin orang ini juga menerapkan hal yang sama kepada dirinya agar dia selamat. Berani mengkritisi kitab orang lain, berani mempertanyakan agama orang lain, itu seharusnya sudah dipikirkan dari awal. Agama gue kira-kira lebih keren gak sih dari itu? Atau gue punya gak sih data yang lebih mumpuni? Kalau cuman klaim di kitab Anda memang isinya banyak pengklaiman Paulus. Tadi kan kami juga Anda bilang bahwa Islam tuh mengklaim loh Muhammad itu keturunan Abraham. Anda sudah tahu kalau kami mengklaim. Yang Anda minta itu bukan data klaimnya. Yang Anda minta adalah bukti klaimnya. Kami tunjukkan, Bang Jibril bacakan dari data internal, saya tunjukkan dari data eksternal. Lalu saya tunjukkan hal yang sama. Bang, dalam kitab Anda Paulus tuh mengklaim loh suku Benyamin. Oke, Anda imani itu. Masalahnya mana buktinya secara data? Di mana tertulis dia itu nama bapaknya jelas. Bapaknya siapa sih? Udah deh, nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh deh. Tunjukin deh bapaknya itu Yahudi namanya siapa? Ala-ala Yahudi atau enggak? Saulus, Paulus, emang ada gitu orang-orang Yahudi namanya pakai us-usan gitu. Itu juga kenapa kok bisa tiba-tiba orang yang dijajah jadi warga kemudian punya kapasitas nangkapin orang lain? Itu agak mencurigakan sih menurut saya gitu. Karena pada waktu itu di zaman Helenisasi Yahudi itu sedang dijajah. Nah, kalau emang nih Paulus orang Yahudi, kok dia kayak kelihatan gak dijajah gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Banyak hal-hal yang membagongkan kemudian. Ya, saya cuma minta satu hal deh, kalau Anda nggak bisa tunjukin ya kita nggak paksa kok. Hanya saja pada akhirnya kita tunjukin di sini. Poinnya umat Islam punya data tentang klaim yang dimaksud Anda, kami punya data eksternal dan internal. Masalahnya Kristen tidak punya data tentang klaim pembuktian Paulus, tidak terbukti sama sekali. Menariknya teman-teman Kristen percaya sama Paulus dan membawa kata-kata Petrus. Ini agak lucu sekali ya, karena ingat ya, Petrus itu juga membaptis orang yang katanya di luar Yahudi. Siapa itu yang
siapa tuh yang Hansip Romawi. Padahal Paulus bilang tuh dia itu rasul untuk orang Yahudi doang gitu. Itu agak aneh memang. Gitu sih Bang ya. Jadi saya ini sedang tidak berpolemik. Saya hanya ingin kita sama-sama jujur terhadap diri sendiri gitu. Ketika kita berani mengkritisi atau mempertanyakan, maka itu akan kembali ke kita. Ya kalau nggak mau ya persiapkan diri dulu gitu. Gitu sih maksud saya Bang. Oke, pertanyaan saya, bagi Uni itu penting nggak bahwa membuktikan Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim? Oke, bagi saya Nabi Muhammad sebagai orang yang mengaku utusan Tuhan, profil dia sangat penting. Profil dia sangat penting, tapi bukan dia yang harus mengakui. Karena kalau cuma ngaku-ngaku doang, setiap orang bisa ngaku. Kayak saya bisa ngaku sebagai istri Yesus. Orang yang berhak memberi kesaksian tentang saya adalah orang terdekat saya. Anda ingin tahu sifat saya dan karakter saya, tuh tanya sama tetangga saya tuh. Oh, si Riva tuh iya tiap hari suka berisik, bising di tempat dia tuh. Soalnya sering debat dia tuh. Maka orang kan tahu si Riva tuh pendebat. Dari mana orang tahu kalau si Riva pendebat? Karena tiap hari tetangganya dengar suaranya berisik banget gitu. Mendebat aja kerjanya terus. Nah, jadi orang tahu tuh. Sama. Jadi kalau kita ingin kita apalagi kita nih dapat informasi pengakuan bahwa orang ini datang dari Tuhan, tapi kita nggak ngerti ini orang siapa, kita nggak dapat informasi orang sekitarnya tentang orang ini siapa. Kalau tentang Nabi kami, bahkan masa kecilnya aja tuh diceritakan dalam tarikh baginda Rasulullah Muhammad yang ada berjilid-jilid Bang, di kampus-kampus itu diletakin Bang. Bahkan Ya, kita punya makanya sirah nabawi. Bentar dulu ya, toh. sebentar. Makanya Uni saya minta buktikan. Belum selesai. Saya ingin menunjukkan betapa ilmiahnya Islam. Ketika saya membuat jurnal, dosen saya pertama kali tuh nggak lihat isinya, Bang. Pola pikir saya hebat banget, berretorika saya di situ sangat luar biasa menggunakan bahasa-bahasa akademik. Bukan itu yang dinilai dosen saya, Bang. Dosen saya nilai lu dapat sumber dari mana, lu tahu nggak itu penulisnya siapa? Oh ternyata Kang Dito yang nulis. Apa yang dibahas? Kang Dito membahas tentang konsep Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi menurut dia adalah penuturan Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu-tahu Kang Dito ditelusuri Syiah. Yang nggak kredibel lah menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ketika ada orang yang ngaku-ngaku dari Tuhan, ini orang harus dicek dulu kejiwaannya. Ini normal nggak sih orang? Sehat nggak sih ini secara kejiwaan? Pernah punya masalah hidup nggak sih dia nih? Ya kan? Pernah punya kebencian nggak sih manusia ini gitu kan? Ternyata setelah kita ketahui secara logika tidak ada satupun riwayat Yohanes Juru Damaskus itu tuh orang yang nggak jauh, cuman jarak berapa 10 tahun ya sama Nabi saya, nggak punya riwayat tentang kejahatan Nabi saya. Nabi saya itu punya gelar tuh Al-Amin namanya. Lah Paulus mohon maaf ya, bahkan kitab Anda menulis dia itu seorang penjahat, Farisi. Kata Yesus apa? Hati-hati dengan Farisi, munafik. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang Farisi. Yesus sendiri bilang loh orang Farisi itu munafik. Dia orang Farisi pula. Ngaku pula dari Benyamin, tapi nggak tahu siapa bapaknya. Kan begitu. Kan begitu ya. Nah, kalau kami umat Islam itu kenapa metodologi dalam Islam itu sangat diperkuat dengan apa? Adanya ilmu rawi, adanya ilmu sanad, adanya ilmu matan. Itu supaya kami umat Islam yang punya akal sehat ini nggak gampang dibodoh-bodohi. Karena orang bisa berbohong atas nama Nabi. Begitu Bang, dalam Islam. Oke. Silakan. Ya. Nah, itu kan Anda sudah bilang sendiri ya bahwa itu penting, gitu ya. Ya silakan ditunjukkan. Kalau penting ya silakan ditunjukkan, itu aja. Kalau bagi kita umat Kristen penting nggak sih silsilah Paulus? Ya, Paulus itu bukan sentral. Ini udah repetitif ya, Bang Insinyur Muda. Udah repetitif. Tadi saya menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Abang bisa melakukan hal yang sama nggak dengan Saulus, Bang? Ya. Tolong di situ aja kita tekankan. Oke, sebentar. Makanya saya katakan kalau bagi umat Islam, ini Uniriva tadi yang udah menyebutkan sendiri bahwa itu penting bagi kalian. Iya penting, makanya tadi saya sebutkan Bang. Sekarang kalau hal yang sama dilakukan sama Paulus dengan standar yang sama, tolong disebutkan sanadnya Bang. Tolong disebutkan aja silsilahnya. Sebentar. Bagi umat Kristen itu tidak penting. Paulus itu bukan sentral dalam Kristen. Sentral dalam Kristen itu Yesus Kristus. Oke? Nah kalau misalkan saya menyebutkan silsilah Yesus Kristus ada juga dalam Alkitab. Nah kalau misalkan dalam Islam, sebentar dulu, masa dipotong terus sih? Nah,
Sekarang saya minta Bang Host tadi udah menunjukkan, silakan. Saya mau dikasih lihat datanya dari mana. Karena saya melihat dari hadis Muslim ya, itu disebutkan bahwa ya yang nggak diperdebatkan itu cuma sampai Adnan. Hadis Muslim nomor berapa, Bang? Biar kita buka. Ya, sebentar. Sebentar ya. Hadis Muslim 2276. Ya. Itu memang disebutkan sampai Adnan itu tidak ada perdebatan, tapi memang yang ada perdebatan atau perbedaan dalam pendapat ulama itu Adnan ke atas gitu. Itu yang silakan ditunjukkan sumber dari internal Islam. Kalau John of Damascus itu eksternal. Nah, kalau saya misalkan menunjukkan kritik John of Damascus tentang Islam, ini mau percaya? Saya bacakan Sahih Bukhari 2276 ya. Kritiknya Bang, tapi Anda juga harus siap dikritik ya. Jangan nggak fair dong. Nanti gitu tiba-tiba ngeritik-ngeritik agama saya. Kalau saya balik nanti Saya nggak playing kritik, victim. saya kan nanya. Saya nanya. Enggak, saya sangat suka membahas John Damascus loh, by the way, dan saya akan buktikan di sini bahwa itu akan hanya menghantam kalian saja sih. Nggak usah kita bahas silsilah dulu ya. Ini Bang Jibril mau nunjukin data. Kita bahas silsilah Yesus habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim nomor 2276 ya, Bang ya? Ya. Iya, ia berkata, kami melakukan di masa Nabi SAW, yaitu kami berangkat dari akhir malam dan jam ke Mina. Sementara di dalam riwayatnya nakid, kami berangkat di akhir malam dari Musdalifah. Tadi Abang bilang Muslim 2276. Salah kutip. Salah kutip saya, sorry. Oh, salah kutip, siap. Ya. Silakan lanjut dulu deh. Ini saya berarti data saya dan salah. Oh, siap. Oke, karena beliau suruh saya lanjut. Tadi kan kritik mengkritik nih. Saya juga harus mengkritik silsilah Yesus loh, yang itu pun sudah diklaim di dalam kitab Lukas dan juga kitab Matius. Nah, kita akan mengkaji ini dengan hati yang tenang, tidak dengan kebencian, dengan kasih sayang dan bertoleransi ya. Lihat wajah saya hari ini tidak pakai filter ya. Artinya saya sedang polos-polosnya. Baik ya, kita bahas. Kita bahas pelan-pelan saja ya. Kita bahas secara pelan-pelan saja. Oke, teman-temanku yang kucintai, baik Oten, oknum Kristen, atau Kristiani, atau Nasrani, atau terserah Unitarian, atau Saksi Yehova, apalagi yang Muslim dan Muslimah. Actually, literally, by the way, Baswe, hari ini saya ingin membahas tentang silsilah Yesus. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Ketika ada orang yang mengaku-ngaku anak si A, anak si B, anak si C, kalau ternyata ada yang bisa terbantahkan bahwa pengakuan itu bisa dibatalkan, maka kita bisa menunjukkan informasi itu tidak perlu diterima ya. Nah, kali ini kita sebagai umat Islam telah menunjukkan, jangankan data internal ya, data eksternal saja Nabi kita diakui keturunan Abraham. Apalagi data internal, coba. Emang sih data eksternal itu dari mana dapatnya kalau bukan dari internal Muslim gitu ya. Emang bisa gitu orang eksternal tahu kalau Nabi Muhammad itu keturunan apa kalau nggak ada data dari internalnya? Ada aja masih abang gitu ya. Gitu ya, ini bentuk objektivitas saya gitu ya. Saya bawa data dari eksternal. Oke, nggak usah berbaja-baji lagi saya ya. Saya suka sekali berbaja-baji terkadang. Emang saya ini agak lucu-lucu gimana orangnya ya. Ya, saya berusaha manis aja di sini. Oke, kita akan membahas di sini adalah data silsilah Yesus yang adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Agak aneh sih nggak punya bapak tapi punya silsilah ya, nggak apa-apa. Tapi itu namanya juga dogma atau doktrin. Oke, kita baca saudara-saudaraku. Saya ambil versi ini yang enak dibaca ya. Matius pasal 1 ayat 1 ya. Ini adalah Matius pasal 1 ayat 1 saudara-saudaraku ya. Ini kita baca di sini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ya, Ishak memperanakan Yakub, Yakub sampai Yehuda. Nah, sampai di sini ya, kita lompat aja langsung ke bawah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ini ya, nggak usah repot-repot. Yehuda sampai ke Peres, Peres sampai Abimanap, Asa ya, sampai Yosafat, Uzia gitu ya, sampai ke Yosia, sampai ke Saltiel nih ya, Yekonya nih ya, nih ya. Yosia punya anak.
ya. Nih Yosia nih, aku tandai di sini teman-teman ya. Teman-teman ingat ini ya. Nah, kalau ingin tahu ayatnya nanti teman-teman ambil yang versi ada nomor ayatnya. Ya, yang nomor ayatnya. Yosia memperanakan Yekonya dan Yekonya punya anak namanya Saltiel ya, Saltiel. Kemudian kalau kita bicara sampai ke ini dulu nih ada beberapa kritikan dari kita sih. Ini nih. Daud punya anak Salomo. Ya, ini ingat ya, ingat kalian ya. Nih, aku cuma suruh kalian ingat nih. Daud punya anak Salomo. Dari Salomo, dari mana? Dari istri yang diambil. Dari istri yang diambil si Daud itu ngambil bini orang, punya anak namanya Salomo, ya. Salomo ini punya anak Rehabeam, ya. Ini di dalam Matius loh, guys. Di sini ada dua. Satu, Daud punya anak Salomo. Di sini Yosia langsung punya anak siapa? Siapa punya anaknya? Yosia langsung punya anak Yekonya. Nah, ini kata Matius. Ternyata sampai di Matius ini sampai kepada siapa? Eliud punya anak Eliazar, punya anak namanya Matan, Matan punya anak Yakub, si Yakub punya anak si Yusuf, si Yusuf adalah suami Maria. Ini ingat 3 kasus ya guys, 3 kasus. Ya, satu Salomo anak Daud. Di sini adalah Daud anak Salomo. Dan di sini adalah Yosia anak Yekonya. Di sini langsung ke Yusuf suami Maria. Lalu bagaimana kalau kita lihat dalam kitab Lukas ya, silsilah Yesus dalam kitab Lukas. Nah, itu kata si Matius loh ya. Kata si Matius. Terus kita dengerin kata si Lukas. Gimana kata si Lukas? Nah, kata si Lukas beda lagi nih ya. Mari kita bahas dalam Lukas pasal ketiga nomor 38. Kita gunakan sabda.org biar enak kita lihat nomor ayatnya, biar kita kaji bersami-sami ya. Oke, silsilah Lukas pasal 3 ya. Oke, sorry aku buka yang Lukas pasal 3 aja. Oke, mana tadi tuh? Salah aku ya. Pertama Matius, kedua Lukas. Ya. Kita buka Lukas pasal 3 ayat 38. Sorry agak lambat ya guys. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3. Oke, ini ketemu. Aduh, jari jemari aku ini kok lama banget ya. Nah, kita lihat di yang pasal 38-nya nih. Ya ini nih. Nah, ketika ini dia ya. Kita blok terus besarkan. Nah, silsilah Yesus menurut Lukas. Kalian ingat-ingat tadi kasus yang udah aku bawa ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Ini menurut anggapan orang ya. Jangan kalian tanya siapa orangnya, saya nggak tahu ya. Dia adalah anaknya Yusuf. Nah, Yusuf ini ternyata katanya anaknya Eli. Ya memang agak beda ya, teman-teman, yang nggak usah kaget ya, nggak usah kaget. Emang di sini dalam Matius itu, aku ambil Matius yang ini dulu ya, Matius yang bentar, sabar ya, kalian sabar dong. Males banget aku, laptop aku nih kok nggak gercep aku nih ya. Bentar ya guys. Nih biar kita perbandingkan silsilah Yesus. Ini parah nih. Gelap. Iya sabar, saya ini lagi buka data. Soalnya data aku tuh mau kita langsung jor-joran data-dataan gitu. Jadi kita tuh nggak main-main. Nah ini ya, ingat ya, ini aku ulangi ya. Di sini itu nanti di sini si Daud, si siapa namanya nih, aku klik di sini mana nih, Yosia sampai ke Eliud, Eliazar. Nah nih. Yusuf ini bapaknya Yakub ya di sini ya. Nih denger ya. Di sini Yusuf bapaknya Yakub. Nah, di Lukas, menurut anggapan orang lain yang nggak tahu siapa orang ini, ia adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Eli anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, Matika, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Matika, Sime sampai Yoda, sampai Yohanan, Resa, anak Zerubabel, Saltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, situ ndok letakin. Anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Malia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, ini masalahnya lagi nih. Kok Daud ini punya anak 2 loh, satu Nathan, satu Salomo. Kok di sini yang
punya keturunan sampai ke Yesus kok malah si Nathan ini. Lah katanya Matius kan Solomo di sini nih. Ini Solomo katanya, ini Solomo. Ini dari Daud ini ke Solomo. Ini masa dua orang laki-laki punya keturunan yang sama ini? Apa maksudnya istrinya satu ya? Satu istri tapi dua suami, ya nggak ngerti aku. Daud memperanakkan Solomo dari istri Uria. Solomo beranak namanya Rahabeam. Ini kata si Matius, kata Lukas nggak gitu. Kata Lukas itu Daud itu punya anak namanya Nathan. Dari Nathan punya anak namanya Matata. Sampailah ke Yusuf. Yusuf ini anaknya siapa? Anaknya Eli. Kok bisa ini Daud ini? Ini anaknya Nathan loh. Nah, itu satu. Ada 4 kasus ya. Terus tiba-tiba ke satu dulu aja. Oh ya udah. Satu-satu. Sebenarnya ada banyak sekali problem dari silsilah Yesus di situ. It's okay. Nanti kita bahas satu-satu aja. Ya. Oke, sebelum ke sana saya tadi nambahin yang sedikit ya. Saya ngambil dari islam.nu.or.id. Oke. Di sini disebutkan bahwa adapun ini dari Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Fiqih Al-Sirah, Al-Nabawiyah, Ma'az Mujaz Al-Tariq, Al-Khilafah Al-Rashidah, Dar Al-Fikir 1991 halaman 73. Disebutkan di sini adapun nasab Rasulullah di atas Adnan, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun semua ulama sepakat bahwa Adnan keturunan dari Ismail, Nabi Allah putra Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Oke. Jadi disebutkan di sini ada perbedaan pendapat dari Adnan. Tapi jumhurnya sepakat ya. Ya, sepakat, it's okay. Ya udah, it's okay, nggak no problem itu. Saya cuma No polemik. apakah bisa dibuktikan? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bilang aja, oh tidak bisa. Menarik ini. Saya juga terima. Kok jadi begini ya? Iya. Pertama Anda sudah menerima bahwa para ulama sepakat, lalu Anda minta bisa dibuktikan. Maksudnya saya harus punya bisa harus time traveler gitu. Sorry bukan time traveler. Saya harus datang gitu untuk membuktikan secara arkeologi bahwa ternyata tulangnya Nabi Muhammad itu betul-betul tulangnya keturunan Nabi Ibrahim itu kan Anda minta bukti. Anda yang mengatakan tadi. Nah, para ulama kami sepakat, Pak. Saya ini siapa ketimbang ulama? Ulama saya aja sepakat. Saya ini menukil kalam ulama loh, Pak. Bisa, lah, berarti pendapat itu tidak bisa dibuktikan ya? Loh, kok tidak bisa dibuktikan? Kalau ya, saya minta nanti bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak bisa tunjukin buktinya? Bisa dong, bisa. Mana? Ayo tunjukin. Jatuh. Mana? Ada di dalam Alkitab. Kalau dalam Alkitab saya juga punya catatan, Pak. Di dalam kitab para ulama kami juga ada. Nah itu tadi Anda sudah bilang ulama kami sependapat gitu. Gimana sih ini orang? Ulama. Loh, ulama kami sependapat bahwa Adnan keturunan Ismail. Anda sudah sepakat, Anda sudah terima itu sebagai literasi. Pertanyaan saya, tunggu dulu, bentar dulu. Itu didengar dulu kalimat itu. Ada di atas Adnan, para ulama berbeda pendapat. Iya, terus ulama sepakat bahwa Adnan itu keturunan. Ada, nah di sini ya. Namun. Gini loh, Pak, gini, Pak. Arab Saudi itu kalau memang ada keturunan misalkannya nih ya ada Bani Edomnya di situ, tunjukkan secara arkeologis misalkannya bahwa ada pemukiman Bani Edom, suku Moab. Nah, kalau di Yerusalem itu bisa saya tunjukin bahwa bukan hanya orang Yahudi yang pernah tinggal di situ. Nah, pertanyaan saya, secara arkeologi Bapak mungkin harus banyak belajar dulu untuk membuktikan kepada kami secara ilmiah bahwa tanah Arab itu tidak diisi oleh keturunannya Hagar. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, saya tunjuk, bentar. Paulus sendiri mengatakan, loh, Bapak minta bukti apa gitu? Bapak minta bukti secara internal saja. Bapak sudah percaya bahwa jumhur ulama percaya bahwa Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Bapak minta bukti literasi lah, itu yang Bapak baca apa? Satu. Yang kedua, ketika saya menunjukkan data eksternal, saya tanya, Pak, Bapak itu punya yang data eksternal itu bohong ya? Dapat dari mana dia, Pak? Pertanyaan saya. Kok bisa dia tahu kalau Nabi Muhammad itu keturunan dari Kedar? Bapak itu dari data internal Bapak loh, ya, bukan data internal kami, eksternal. Kenapa saya bahkan tunjukin data eksternal? Inilah bentuk keuniversalan Islam. Inilah bentuk keobjektif
kami tuh objektif, nggak hanya sekedar klaim dari internal doang, dibuktikan dari juga pihak luar. Bapak kan bukan akademisi nih. Tadi saya bawa data akademis dan ternyata Nabi Muhammad memang keturunan Kedar keturunan Ismail. Nah, terkait keturunan Adnan, kenapa ulama berbeda pendapat, Pak? Karena jadi gini ya, ada si Kedar ini punya banyak anak. Anaknya keturunan. Tiba-tiba terputus di zamannya si Adnan misalnya. Orang tidak memiliki kerancuan ketika Adnan ini sampai kepada Kedar. Yang menjadi polemik adalah antara si Adnan sampai ke si Kedarnya yang berbeda pendapat para ulama. Ya, tapi betul. Ketika Adnan ini karena tidak terbukti secara antropologi bahwa ada bani lain yang tinggal di situ. Kan begitu caranya. Bapak tuh gitu ya. Kalau punya antitesis tuh bawa secara ilmiah gitu. Nah, Bapak minta data kepada kami, sementara yang Bapak bacakan adalah data. Tapi Bapak saya tuntut data. Saya nggak perlu minta sampai ke nih ya, Adnan itu udah berapa generasi tuh disebutin sama Bang Jibril. Saya cuma minta nama bapaknya Paulus deh, Pak. Nggak usah dalam Bible lah, dalam catatan sejarah juga deh gitu. Saya nggak mau juga dong Bapak kayak gini. Bapak mengkritisi agama kami, tapi Bapak tidak bisa menunjukkan hal yang penting dalam iman Bapak. Bapak bilang Paulus itu bukan sentral. Kalian Kristen membatalkan hukum Taurat dari Paulus. Mengatakan Yesus itu adalah Kurios adalah Tuhan dari Paulus. Ya, Efesus pasal 2 ayat 15. Iya, tapi dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Yesus mengatakan, saya tidak datang meniadakan hukum Torah. Ya. Ajaran Yesus dengan Paulus itu bentrok. Sementara Kristen mayoritas menjalan. Saya membuktikan. Saya buktikan ya. Nih, loh, Aris, saya tuh Pak, saya itu tidak berasumsi dari diri saya sendiri. Saya akan tunjukkan data. Kita sedang bahas silsilah. Bapak, dengar ya. Saya tanya, ketika Bapak mengkritisi silsilah Nabi Muhammad yang bahkan orang Kristen sendiri yang berilmu dari Bapak bahkan di abad kedulu-dulu, Yohanes Damaskus sendiri tidak tidak mempermasalahkan, kami nggak peduli dengan Bapak yang bukan akademisi, kami lebih peduli dengan orang-orang yang memang sudah belajar. Kan gini Pak, gini asumsi pribadi itu kami nggak perlu tanggapi ya. Nah, tapi saya butuh Bapak itu nggak jadi hipokrit. Ketika Bapak mempertanyakan dari Adnan yang sudah beberapa generasi dan ulama tidak berbeda pendapat bahwa Adnan ini sampai ke Nabi, diam dulu dong. Adnan ini sampai ke Nabi Ismail, ulama kami tidak berbeda pendapat dan juga diverifikasi sama data orang gereja atau data-data Kristen. Nah, kalau Bapak berpolemik sendiri itu kami tidak masalah karena Bapak tidak bagian dari akademisi. Nah, sekarang saya tanya nih, saya nggak minta banyak-banyak deh, saya nggak paksa Bapak tunjukin silsilah si Paulus sampai ke 3 generasi. Saya cuma minta nama Bapak Paulus aja sudah lah. Siapa nama Bapak Paulus? Nggak ada di Bible Mbak Rifa, adanya di buku Tatang Sutarman. Ya udah bawa aja juga nggak apa-apa lah. Buku Tatang Sutarman kayak buku Freddy S kayak juga nggak apa-apa gitu. Saya cuma butuh nama bapaknya Paulus siapa sih? Saya pengen tahu nama bapaknya tuh bener nggak sih tradisi Yahudi, karena saya belajar bahasa Ibrani ya Pak ya. Nama-nama orang Yahudi itu beda banget dengan nama orang Yunani loh by the way. Saya pengen tahu nama bapaknya aja deh. Bapak tunjukin kepada saya, baru Bapak berani-beraninya kok mengkritisi agama kami yang sementara sudah diverifikasi secara akademik. Secara akademik tidak tertolak. Saya tunjukin bukti internal, bukti eksternal, bahkan Bapak sendiri sudah mengakui ulama kami tidak berbeda pendapat dan Bapak tidak menerima itu urusan Bapak. Berarti kami nggak punya masalah lagi. Nah, saya nih yang bermasalah dengan klaim kosong Paulus yang mengatakan dia dari suku Benyamin tuh. Nama bapaknya aja deh, Pak. Siapa nama bapaknya gitu? Iya, bapaknya aja udah. Cahyono kah gitu. Ini parah nih. Ya kalau nggak bisa, kita kembali ke nasabnya Yesus ya. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu ya untuk gini loh. Gini Pak. Kan kamu bisa klaim. Saya nggak masalah. Ya udah Bapak anggap aja lah nggak ada gitu. Ya udahlah kita bilang deh Bapak anggap Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ismail. Udah menurut Bapak. Kami nggak, karena gini secara akademisi diterima. Menurut Bapak enggak ya kami nggak masalah. Nah sekarang saya mau menanyakan nama bapaknya Paulus siapa? Itu tunjukin dulu datanya. Kalau nggak ada ya udah berarti itu Paulus bohong ya. Yang kedua, saya mau tanya. Itu kenapa silsilah Yesus yang bahkan adalah Tuhan kalian yang digadang-gadang itu keturunan Daud. Kenapa kok bisa beda itu? Si Lukas bilang ini, si Matius bilang ini. Jelasin itu ya. Monggo. Oke ya. Pertama, yang saya bacakan tadi ulama bukan sependapat, tapi berbeda pendapat. Oke.
kalau Adnan itu keturunan Ismail. Saya baca loh, denger loh tentang dari silsilah Adnan ke atas. Ulama berbeda pendapat, tapi ulama sependapat semua bahwa Adnan keturunan Ismail. Ya Allah, masa diulang lagi Pak berkali-kali? Telinga saya ini masih sehat Pak. Asmaroloka, dengar nggak Bapak ini ngomong apa tadi Asmaroloka? Biar kita tuh nggak ngulang-ngulang gitu loh. Kita balik ke hal-hal seperti ini mulu gitu. Ayolah kita berkembang dalam ranah diskusi. Kita pintar jadi orang gitu loh. Enggak terikat dengan kebobrokan yang hakiki. Saya cuma minta tunjukin aja lah namanya Paulus. Kalau seandainya Bapak bisa nunjukin bapaknya Paulus, saya kembali nih kajian tentang silsilah Yesus yang aneh nih. Mungkin teman-temannya lain ingin bicara, saya nggak mau buang-buang waktu ya, buang-buang energi ya. Silakan yang lain dulu. Minta tolong Uni gantian ngomongnya gitu. Yang pertama yang saya baca itu nasabnya berbeda, ulama berbeda pendapat, tapi sepakat. Silakan Uni kritisi aja sepakat. Iya, itu diulang lagi, 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 diulang lagi. Capek nggak sih Pak? Kita kasih Kang Dito tuh. Kang Dito silakan. Kita butuh edukasi ya guys. Kang Dito silakan. Ya, jadi gini, kalau mau bawa data itu yang seperti ini, Bang. Di hadis itu lengkap ya. Ini yang dikatakan tentang silsilah di dalam hadis Sunan Tirmizi 3538. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Hashim dari suku Quraisy serta memilihku dari Bani Hashim. Ini sabda beliau. Nah, kalau orang Islam tentang hadis ini pastinya lebih apa namanya? Lebih ada istilah nasabnya perawinya ini perawi. Kemudian kalau hukumnya sahih, hasan atau apa satunya? Doib. Di sini sahih ya. Kemudian keterangan di sini sahih tanpa redaksi, istafa memilih yang pertama. Ini sudah clear bahwa hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW berkata beliau dari Bani Hashim dan juga beliau mengklaim bahwa Allah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Ini sudah jelas ya. Kalau dilihat dari praktisi sejarawan, ini saya juga bawa nih. Mari kita lihat silsilahnya. Husai ya. Tadi kan ada disampaikan oleh Akhi Jibril ya host mengenai data di internal. Ini saya bawa tentang dari ayah dan juga dari ibu. Di sini yang Anda tadi kutip adalah Adnan ya. Adnan dari Bunda Aminah juga Adnan. Tetapi yang saya mau perjelas dari sisi Husainya ya, Husai ya. Husai itu kita bisa silsilah internal keluarga Rasulullah dari Husai mempunyai anak Abdul Al-Uzza, Abdul Manaf, dan Abdul Dar. Nah, dari sini ini juga sampai ke Rasulullah SAW. Ya, ini sudah valid. Kemudian ini data yang mungkin saya bawakan lebih komplit dari Triple of Quraisy ya. Ini ada 77-nya Husay bin Kilab, ini tahunnya. Sampai dengan ke Rasulullah, ini jelas ada. Nah, Muhammad SAW bin Abdullah bin Muttalib. Saya rasa kalau untuk silsilah Rasulullah tidak ada pertentangan ya. Bahkan sejarah pun juga mendukung tentang silsilah Rasulullah. Nah, coba ini saya tadi baru buka Husay bin Kilab, ini yang tadi. Kemudian di sini ada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana? Dari silsilahnya saya nanti akan carikan sampai ke Rasulullah. Kalau tadi kan dari Nabi Ibrahim sudah jelas, dari Husay sudah jelas, saya rasa tidak ada yang perlu dipertentangkan lagi. Kalau kita bicara tentang dogma atau mungkin suatu isu dipertentangkan oleh para ulama, kembali lagi ke hadis. Saya rasa kutipan-kutipan mengenai Adnan, ini sudah terbantah tadi di Sunan Tirmizi. Itu sudah clear, sudah jelas dan hukumnya sahih. Tafadhol, itu saja dari saya. Lanjut. Terima kasih Bang Dito. Jadi Masya Allah. kita ya, jadi saya rasa kita close ya, kita tidak mau mengulang-ulang ya. Makanya saya bilang tadi, untuk apa kita mempermasalahkan satu orang yang bukan akademisi
sementara secara akademik baik di Fakultas Islam atau di Fakultas Teologi sendiri tidak ada jurnal ilmiah yang membantah atau membuat antitesis dari apa tesisnya umat Islam. Itu satu. Bahkan petinggi-petinggi dari kalangan Kristen sendiri dari tahun ke tahun itu bahkan memiliki dokumen yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu keturunannya itu dari Kedar, dari Ismail kemudian sampai ke Abraham. Itu kita sorry ya, kita tak mau buang-buang waktu memperkerdil gini lah, capek kita belajar ya, terus kita tiba-tiba gara-gara cuma satu orang yang berpolemik kita membuang waktu. Jadi itu clear ya. Nah, cuman ya kembali lagi sebagai bentuk keobjektifan kita sebagai umat Islam untuk membuat orang itu berpikir dan kritis terhadap dirinya sendiri, tidak berbohong terhadap dirinya sendiri, ya kita minta dong Bapak untuk menunjukkan nama Bapak Paulus dari tadi itu nggak disebut-sebutin ya. Kalau nggak ada ya udah, maka sesuai dengan parameter ketika klaim itu tidak bisa terbuktikan, ya sudahlah, bisa bohong itu jatuhnya gitu. Iya, menurut saya sebentar. Menurut saya tadi udah jelas ya, dari internal, habis itu dari eksternal, habis itu dari sisi kekristenan, habis itu Kang Dito menjelaskan dari sisi Bani Quraisy. Udah 4 sisi itu menjelaskan bahwa nasab Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang kita tanyakan dengan standar, nggak usah standar yang sama dengan menyebutkan nasab. Nama bapaknya si Saulus tuh, Bang, siapa itu ya? Oke. Saya bisa lanjut ya? Iya, jawabannya dijawab dengan nama, Bang, bukan jadi gini. Dengan nama, Bang, jawabannya, bukan jadi gini. Iya, silakan. Yang pertama saya tidak mendengar Adnan ke sana, tapi ya sudahlah, oke, itu kita tutup saja ya, kita tidak usah lanjut. Mengenai pertanyaan berikutnya, saya sudah menjelaskan bahwa bagi kita tuh Paulus ya nggak penting kita ketahui silsilahnya. Jadi beliau penulis setengah dari Perjanjian Baru loh, Bang. Ya it's okay, tapi Petrus itu nggak penting. Jadi setengah dari Perjanjian Baru Abang nggak penting. Loh, tadi pertanyaan sebentar. Dia menulis 13 kitab dari Perjanjian Baru Abang. Menurut Abang nggak penting? Sebentar. Oke, siap, silakan. Ya, di awal diskusi saya dengan Uniriva, saya mengatakan bahwa silsilah itu tidak mempengaruhi kebenaran yang dibawa. Itu saya sepakat itu. Jadi silsilah itu nggak mempengaruhi apapun. Jadi saya pikir ya Paulus memang tidak penting untuk diketahui silsilahnya. Yang penting dalam Kristen itu adalah Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau mau siapa nama Paulus? Namanya Paulus aja. Kalau dari nama sih dia Saul ya, Saul of Tarsus. Jadi memang itu nama Yahudi. Oke. Okay. Jadi kalau ada namanya Saulus ya itu kan karena di Yunani ya. Nama Yahudi zaman itu tuh Sunbur, Yatrib, Yahzan, Yahlan, Dihsyan, Udah, Uram, Koidar. Itu Saulus tuh dari mana tuh ya, Bang ya? Nama Raja Israel pertama siapa? Siapa nama Raja Israel pertama? Saul kan? Ya Saul itu nama Yahudi biasa aja. Saulus, Bang. Nama dia Saulus. Itu karena sudah Helenisasi. Saulus. Oh, tambahan ya. Jadi namanya aja ditambah-tambahin gitu ya. Udah biasa. Keren, Bang. Keren. Udah biasa. Siap, udah biasa ditambah-tambah. Siap. Nama Yesus, enggak, tapi nama ininya, Bang. Nama bapaknya yang tadi kita nggak usah melebar gitu, Bang. Itu nggak penting. Terus ngapain dia omongin? Oh, jadi nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Saya sih jujur aja, kalau nggak ada sih katakan nggak ada. Ya kalau kalian kan kalau nggak ada diada-adain ya. Ya nggak apa-apa. Di mana itu yang kita ada-adain? Ya tadi kan Anda atau fitnah? Atau ini di mana nih kita nggak ada-adain? Ya tadi kan saya pertanyaannya adalah dari Adnan. Iya, di mana yang kita ada-adain? Itu tadi 4 mazhab itu, 4 sumber itu ada dalil loh 4-4-nya. Yang kita ada-adain itu di mana coba tolong dikasih deh, kalau nggak fitnah nih jatuhnya. Ya makanya saya luruskan ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalian menjabarkan enggak yang mana yang kita ada-adain tadi, Bang? Saya dengernya dari tadi Bang Jibril. Saya udah bilang ya, secara akademisi saja sudah ada masalah, kita nggak usah perlu ya. Kayak dia mau jungkir balik juga nggak apa-apa, atau dia Kristen juga gitu kan. Secara akademisi nggak ada yang tolak. Bapak gereja juga bilang, Yohanes Damaskus juga nggak menolak. Jadi kita ngapain mempolemikan? Dia mau jungkir balik nggak masalah bagi kita. Pertama enggak. Saya mau kejar yang dia bilang kita mengada-ngadakan. Di mana kita mengada-ngadakan ya, Bang? Iya, karena kalian tidak menunjukkan. Jadi seolah-olah ini kita udah 4 sumber tadi Abang nggak paham.
Mana coba dari Adnan sampai dengan La haula wala quwata illa billah. Disuruh ngulang lagi kita 2 jam yang lalu. di mana? Saya tidak menemukan. Sebutin aja Adnan, terus apa? Waduh, oke. Poinnya gini ya, poinnya kan Anda ingin tahu bahwa Baginda ini keturunan Ismail atau tidak. Iya kan? Tadi sudah ditunjukin sama Kang Dito, makanya secara akademisi saja, baik eksternal ataupun internal, kita tuh nggak punya masalah. Jadi kita nggak mau ribet. Udah Bang Jibril, sekarang kan Anda nggak bisa tunjukin bapaknya Paulus tuh. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya mau mengkritisi silsilah Yesus. Udah kalau Anda nggak mau dengar juga nggak Yang apa-apa. mana yang dari Yesus? Ya. Saya sudah tunjukin tadi, mulut saya ini udah hampir berbusa dari Oke tadi ya. Saya jawab ya. Yang pertama. Jawab. Yang pertama yang kamu permasalahkan itu adalah yang mana tadi? Dari Eli ya. Saya sudah Bapak Dari makanya Lukas. Sebentar. semua Dari poin Lukas dengerin disebutkan. makanya Pak capek Pak ngulang-ulang. Ya makanya dengar dulu. Makanya jangan terlalu banyak argumentasinya. Dari Lukas disebutkan menurut anggapan orang gitu ya. Yusuf anak Eli gitu ya. Dari Matius disebutkan Yusuf anak Yakub. Ya dua-duanya benar. Yang satu Matius. Maaf. Menurut siapa, Bang? Menurut tanggapan orang. Iya, betul. Di situ ditulis begitu. Jadi faktanya menurut pendapat orang, Bang. Bukan. Kamu itu Dia di Alkitab Abang disebutkan menurut pendapat orang, Bang. ya itu Nggak ada faktanya nih, nggak ada faktanya. Jadi menurut pendapat orang itu kurang lebih kayak gosip nggak sih, Bang? ya enggak juga, itu kan kamu yang berkata. Oh gitu. Ini yang mengada-ngadakan, ya nggak? Apa tuh mengadakan-adakannya di mana tuh? Ini menurut pendapat orang. Ya, Nggak tahu tuh kenapa? siapa orangnya tuh. Iya, siapa tuh orang tuh, Bang? Menurut siapa tuh? Ya menurut tanggapan orang. Iya, orangnya siapa? Perlu tahu nggak sih? Nggak perlu kan? Iya, orangnya siapa? Saya Mana perlu tahu orangnya dong. tukang bohong. Siapa tahu orang. Ya Sekarang orang Yesus saja bilang kok Ini ada baru orang munafik di ini zaman baru Yesus. mengada-ngadakan. Ini baru mengada-ngadakan gitu. kok mengada-ngadakan di sini ditulis dalam Alkitab, kok mengada-ngadakan sih? Bagaimana sih? Iya, menurut pendapat orang. Orangnya siapa? Nggak tahu, nggak penting. Ya itu kan mengada-ngadakan, betul dong? Alkitab itu ditulis seperti itu ya terus. Oh, siap. Nggak ada masalah. Itu tadi menurut pendapat orang. Oke, dilanjut. Oke kan? Kita kan Kayak nggak gini. mengkritisi menurut anggapan orang-orangnya siapa Yasin, kan? itu Yusuf di situ punya bapak beda-beda itu. Yang satu bapaknya katanya Yakub, menurut si Lukas bapaknya Yakub, menurut si ya kurang lebih gitulah Matius bapaknya si oke, Eli. makanya Yang saya- benar saya bapaknya mau siapa sih gitu? Ya jelasin. Oke, yang pertama, Matius itu ditulis berdasarkan keturunan dari Yusuf, bapaknya. Lukas dari Maria, ibunya. Oke. Saya tulis Maria di situ namanya Yusuf kok. Iya, karena dengar ya, kata-katanya begini ya. Ketika sebentar. Menurut yang Lukas 3 ayat 23 ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya berumur kira-kira 30 tahun dan menurut tanggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Oke? Ya udah, anaknya si Eli. Nah, di mana di situ Maria tertulis? Ini bisa gantian nggak? Sebentar dong, saya jelasin makanya. Ini Saya ditulis di jelasin situ. sebentar. Ya, Anda makanya tadi minta data kami. Cara Anda tadi ngotot sekali ketika memaksakan giliran kami Bisa tuntut jelasin. datanya malah nggak dikasih. Loh, ya makanya saya kasih tahu. Nah, saya katakan bahwa dua-duanya benar. Yang satu keturunan Yusuf, yang satu keturunan dari Maria. Kenapa di sini disebutkan? Sebentar dulu. Mana gitu. sih di mana Marianya tertulis ini nambahin firman Tuhan deh ini. Dengar dulu. Kamu ini nggak mau dengar. Nah, di sini disebutkan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, di sini Menurut tanggapan orang lagi. Siap. dulu. Di sini disebutkan menurut anggapan orang ia adalah anak Personnya Yusuf, loh, anak kalau Eli. Anda menuju terhadap personal itu sekalian sebutin, jangan orang-orang. Di sini banyak orang, bukan hewan, bukan keledai. Jadi beda. Sebutin personalnya siapa pandangan orang yang mana? Sabar. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Di mute aja dulu deh. Satu-satu ya. Nah, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. banget dari Nah, tadi, heran banget ya. anak di sini ini bisa di mute nggak sih? Siapa sih Asmara Loka ini? Nanti kamu boleh nanya lah satu-satu. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak ini dalam Alkitab itu bisa ditafsirkan sebagai menantu. Itu sah, itu biasa aja. Nah, itu bisa dilihat di mana? Ya sama seperti
eh, di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama juga disebutkan anak itu sebagai menantu itu hal yang wajar. Oke, itu cara mengharmoniskannya bahwa memang Lukas menyebutkan Sisila karena di sini kan menurut anggapan orang ya dalam perspektif pada saat itu anak ditafsirkan menantu, bahkan sekarang juga hal yang wajar ya anak ditafsirkan Ini orang nih menantu. nggak ada tuh Maria, dibilang Maria di situ nggak ada nih bapak nih. Tuh, saya udah Tidak ada. bilang anak ini Udah bawain, kalau cuman yakin ya saya juga yakin kalau saya ini istrinya Oke, kita Yesus. buka ya. Enggak, saya Contoh ya, minta ini, contoh saya ya. minta data Sebentar, dari dengar. luar deh, dari bukan Bible gitu. Misalkannya Contoh ya. Josius Plasepus bilang, oh Dengar. si Matius tuh bikinnya tuh gara-gara mamanya sebenarnya, nama sebenarnya tuh anak Bisa mamanya. gantian nih. Ini bisa gantian Nggak nih. bisa gantian, nggak mau saya pembodohan di sini lama-lama. Itu pembodohan, Jadi tolong dengar. ya, pembodohan dong. Dengar dulu, Saya dari- minta data kok, malah kok nama ini- dari Yusuf kok diganti Maria. data. Coret kalau gitu nama Yusuf di kitab itu, ganti sama Maria biar kita nggak bingung pas baca gitu. Sekali ngomong seperti itu. Ya iyalah, Anda bilang Maria, Anda yang enak sekali ngomong ganti-ganti nama Yusuf jadi Maria loh. Dengar dulu makanya. Dengar ya, logikanya dipakai pelan-pelan. Ya logika saya dipakai, tertulisnya di situ adalah anggapan orang bahwa dia adalah anaknya Yusuf. Kok tiba-tiba anaknya Maria? Tiba-tiba anaknya Maria di situ. Mana tertulisnya Maria di situ? Penafsir Udah ada Mariati itu kata anak saya tuh. Penafsir mengatakan seperti itu bahwa anak Iya siapa yang nafsirin? Mana penafsirnya itu? Tunjukkan datanya juga. Mana sih? penafsir itu banyak. Makanya saya tunjukkan ya bahwa Ruth di dalam kitab Ruth Mana yang mengatakan bahwa oh itu tuh si anak sebenarnya tuh si Matius tuh lagi nulisin anaknya si Maria, sebenarnya cuma salah tulis aja. Iya, salah tulis aja, sebenarnya tuh nunjukin si Maria, bapaknya si Eli sebenarnya bukan si Yusuf. Mana datanya? Dari tadi kita 4 data loh, eksternal, internal, masih aja ngotot, giliran dia ngada-ngada. Dari Yusuf jadi Maria, dari si Nathan jadi Daud, jadi Salomo. Nggak mau, saya nggak terima, saya pembodohan namanya ini. Nggak mau saya bodoh, saya nggak mau bodoh. Saya menolak bodoh. dengar dulu. Saya Makanya dalam luruskan. kitab Gini, Ruth, insinyur. sebentar dulu. Oke, Saya oke. jawab dulu. Saya jawab dulu. Pertama, Enggak, biar Kang Dito dulu. Yusuf anak Eli. Biar Kang Dito dulu. Silakan Kang Dito. Pakai data ya sebentar ya. Ini memang sedikit penjelasan yang menurut saya tidak ilmiah karena dianggap Yusuf keturunan Yakub itu jauh banget ininya tahunnya, bahkan yang saya dapat adalah mengenai Yusuf itu dalam keagamaan data. Yusuf seorang nabi dalam Islam, Yusuf anak Yakub ini ya. Kemudian ada Yusuf nama suami Maria ibu Yesus. Ini ada 2. Nah, kalau yang suami dari Bunda Maria, nah ini namanya Santo, Yusuf Santo. Ini saya kasih dirimu. Ini orangnya nih kayak begini nih. Santo Yusuf. Nih di Nazaret. 19 Maret kekristenan Barat. Mungkin ini. Jadi jangan dibenturkan suatu tafsir meskipun di Bible tersendiri juga mengatakan keturunan Yakub. Ini mendapati suatu perselisihan dalam ajaran ya, terutama karena diambilnya dari Bible. Nah, ini keterangannya dari sisi sejarawan. Yusuf adalah nama laki-laki dalam bahasa Ibrani yang hidup di abad 1 Masehi yang dikenal sebagai suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Suami loh ya. Riwayat dicatat dalam Perjanjian Baru, Aktif Kristen, Injil Matius, Baru Kesaksian. Nah, ini bukti bahwa Yusuf ini yang Yusuf di eranya Bunda Maria, bukan yang di eranya Nabi Yakub. Nah, ini banyak nih keluarga kudus apa segala macam. Referensinya dari mana Kang Dito? Itu kalau secara akademis kita harusnya begitu supaya nanti tidak bikin kita stres. Ini orang ini kemana sih arahan diskusinya gitu loh. Nih referensinya saya kasih tahu. Indonesia Bernet McCraver Sender 2001 15 kisah Santo dan Santa yang mengasihkan nih Jogja. Jadi seperti itu Bang Insinyur Muda, jangan hanya membawai jawaban bernarasi kosong atau lebih mengarah ke penyesatan publik dalam beredukasi. Saya rasa itu, saya kembalikan. Lanjut. QQ Cukurukuk. Saya lanjut ya. Iya, silakan. Oke, ini kan saya disebutkan, saya ulang ya sedikit ya, jangan dipotong, saya minta tolong ya. Matius itu dari keturunan Yusuf, Lukas dari keturunan Maria. Nah, kenapa di sini disebutkan Yusuf anak Eli?
Karena Yusuf itu adalah menantu Eli. Apakah menantu ditafsirkan anak itu sah-sah? Karena dalam kitab Rut kan bahwa Rut 1 ayat 11 ya. Naomi berkata apa? Di situ pulanglah anak-anakku. Dia berkata kepada siapa Naomi? Kepada Rut. Dia menyebut. Ya kalau mau pakai anak-anak gitu mah juga banyak anak-anak. Itu anak Daud itu juga ada kayak gitu-gitu. Yang saya tanya ini kan Bisa bicara nggak tentang dipotong? Anda paham nggak konteksnya silsilah? Ngerti nggak sih silsilah? Silsilah itu hasil segi papa, Pak. Pak, ada silsilah itu. Silsilah itu berkaitan dengan darah, adalah nasab. Makanya keanehan Kristen ini adalah ketika dia percaya Tuhan yang nggak punya bapak, tiba-tiba bapak Tuhannya punya silsilah gitu. Sementara silsilah yang ditulis Matius Lukas secara ilmu biologi itu nggak masuk karena emang Yesus tuh bukan hasil segi papap. Itu satu udah kena tuh kalian tuh ya. Yang kedua Enak sekali menafsirkan Alkitab Anda sesuka tahu hati kamu tuh enak kok saya sekali. menafsirkan? Saya bukan menafsir, nggak ada kaitannya sama tafsir kitab Anda. Saya bicara tentang silsilah. Anda nggak tahu arti silsilah? Yaudah deh, saya kasih silsilah deh. Enak sekali. Kok enak? Yang mentafsir kitab Anda siapa? Loh. Anda tahu? Oke, kita Kamu secara pernah menafsir etimologi, kitab saya. terminologi dan Kamu aksiologi pernah nih. menafsir kitab saya. Tunjukkan arti secara silsilah kepada saya, secara etimologi, terminologi dan aksiologi. Coba. Sekarang pertanyaan saya, kamu berhak menafsirkan kitab saya. Yang bilang menafsir Bible siapa tadi? Saya tuh lagi bahas Ya, kamu kan tentang ngomong, etimologi itu silsilah. harus Yang hasil namanya sepintas silsilah apa-apa itu adalah hasil keturunan dari hubungan intim seseorang. Lah tiba-tiba Kata Yesus siapa? nggak punya bapak, kok punya silsilah kan itu pertinya ini. Memang begitu. Nah, ya udah. Keadaannya, Sekarang saya terus kamu minta mau definisi menafsirkan. silsilah apa? Oke, kayaknya Kamu kita mau nggak bisa menafsirkan. akademiknya namanya insinyur. Insinyur apa nih orang? Insinyur ban tambal kalau ban di ya? kamu. Ini insinyur Kamu tapi kok kayak gini sih, boro-boro. Bang? Enggak, aku tuh kecewa loh. Aku tuh mahasiswi loh. Aku tuh berharap dapat teman-teman diskusi itu yang kasih wawasan. Lah, silsilah. Siapa yang bilang nafsirin kitab Anda? Enak aja pede kali. Ngapain saya? Ngapain saya tafsir kitab Anda? Saya katakan enak aja. bahwa dari Matius. Nih. Udah kita pakai ini deh. Menjelaskan silsilah dari Maria. Ade. Mana tulisannya Maria di situ nggak ada. Ya, makanya Giliran ditafsir, hadis kami tertulis Pak. Nabi Muhammad Itu sampai ke Bani namanya Ismail, mana data dari tadi. Giliran ditanya mana Maria, kok bisa jadi Maria, kok bisa gitu. Kamu kok nggak terima kalau ada penafsiran? Lah nggak terima lah pembodohan. Pembodohan sekarang itu Al-Quran adalah tafsir ketika nggak? orang nggak punya bapak, tiba-tiba Sekarang dikatakan dia Al-Quran punya tafsir nasab. nggak? Ketika tertulisnya Yusuf dikatakan Maria, itu namanya pembodohan, Pak. Ya karena dari Matius itu silsilah Yusuf. Ya mana tafsirnya? Yang nafsir siapa? Tafsirnya dari pulpit commentary. Kamu baca. Buka dong, buka. Saya pengen tahu Ya, yang saya nafsir nggak bisa siapa buka gitu. dari mana? Ya Saya nggak buka bisa lah. Tunjukin Ya, datanya, bisa buka. literasinya. Klik terus sebar di sini, kasih di sini datanya. Saya gimana Pembodohan loh caranya? dari Saya tadi nggak loh. bisa Saya nggak buka terima kamera. tentang pembodohan Iya. ini loh. Kita mau pintar di Silakan, sini. silakan Bagaimana dibuka. caranya? Saya nggak bisa. Silakan dibuka Kak kameranya. Saya nggak bisa dibuka kameranya. Dari mana buka kamera? Oh. Jangan pakai akun yang kecil. Cukup followersnya atau gimana? Nggak pakai akun yang besar coba Pak Saya Edwin. akunnya cuma satu. Saya nggak main TikTok memang. Oh, oke. Sekian. Ya kan begitu. Kalau kamu nggak terima dengan penafsiran dari Kristen, ya terus saya mau bilang apa ya? Kamu mau nafsir sendiri ya terserah. Kalau saya katakan ini keturunan dari Maria. Maria di situ. Kenapa di situ? Uni masih ke mute Uni. Kenapa? Seluruh dunia mengakui bahwa mayoritas dunia mengakui Nabi Muhammad sampai ke Ismail. Anda menolak, saya nggak apa-apa. Tadi bahkan saya biarkan kok tadi. Lah saya juga nggak mau biarkan, ya. asumsi pribadi dan liar. Kita bicara tentang silsilah ya guys. Siapa bilang lagi mentafsir kitab kalian enak aja. Saya bahas kata etimologi, kata-kata yang digunakan dalam kitab Anda. Genealogi ya, dalam bahasa kampung saya tuh genealogi itu. Dalam bahasa Arabnya tuh nasab tuh. Dalam bahasa Indonesia saya tuh silsilah tuh. Kita bersumpah menggunakan bahasa Indonesia ya, Sumpah Pemuda, ingat. Silsilah asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur, galur, keturunan ya. Catatan yang menggambarkan hubungan keluarga ternak sampai beberapa generasi. Penggambaran hubungan antara bahasa induk, bahasa-bahasa. Nih, asal usul suatu keluarga berupa bagan. Apa hubungannya Yesus sama Yusuf itu apa? Ya sekarang pertanyaan saya di mana di situ? Di papap itu di mana di situ? Loh, justru kamu tidak mengerti asal usul satu keluarga berupa bagan. Nah, Iya, pertanyaan seperti saya, memangnya kamu bisa dikatakan keluarga Pak Jokowi sementara kamu tidak lahir dari hasil hubungan intim keluarganya Pak Jokowi? Iya dong.
Pertanyaan saya, sejak kapan orang yang tidak nih, boleh tidak Anda jangan mentang-mentang Anda sudah KO di sini Anda lari ke saya. Itu bahasa bagus loh, bukan bahasa kotor. Dalam Bible-mu loh bahasanya persundalan, buah dada, buah pelir. Loh, saya ini lebih beretika loh. Skidi papap itu bahasa yang tidak terjewantahkan. Bahasa Bible Anda tuh ada buah pelirnya, persundalannya, bahkan lebih mengerikan nih. Loh, kamu definisikan coba itu apa, di situ apa kata-kata Ini apa kita perlu panggil Karkol ini? iya, ya panggil Bang Jibril. butuh bantuan lagi. Ya udah silakan. Saya bilang makanya itu kan definisi setiap manusia. Yesus itu ada. Yesus Enggak, itu, ini poinnya apa sih Pak? Ini poin Bapak Yesus ngomong ini itu sekarang punya apa sih? manusia loh. Enggak, ini iya Bapak ngobrol, ini poinnya apa sih Bapak ngomong nih sekarang? Ya poinnya kan saya mau menjelaskan bahwa Menjelaskan apa Pak? Yesus keturunan Maria dari kitab Lukas. Iya, itu kan silsilahnya tadi kan udah dijelaskan Pak. Itu kan larinya ke sepupu, bukan ke silsilah. Arti definisi silsilah Bapak paham nggak sih Pak? Keturunan, silsilah itu. Keturunan. Namanya Yusuf. Ya. Iya. Secara hukum Yesus adalah anak Yusuf. It's okay. Silsilah Yesus itu sampai ke Yusuf nggak? Ini gini ya, ini pembodohan loh. Gue tuh bapak tiri gue tuh namanya si Raffi Ahmad. Terus gue bilang nih, aku itu silsilahnya sampai loh Raffi Ahmad, bapaknya Raffi Ahmad. Apa kaitannya gue sama Raffi Ahmad? Itu bapak tiri gue doang gitu loh. Itu pembodohan namanya. Ya, kok Ngaku-ngaku pembodohan keturunan. Lah, Pembodohannya di mana? ngaku-ngaku keturunan si Raffi Ahmad, padahal gue anak tirinya Raffi Ahmad. Gila aja ini. Belum lagi dibilang tadi Maria, nggak tertulis di situ Maria, dibilangnya Maria. Kan ini pembodohan ini buat Ya, makanya kami. itu ditafsir. Ya udah, Anak tafsirnya mana? Tunjukin datanya. Anak Siapa tiri yang itu nafsirin? nggak bisa masuk nasab, anak tiri Nggak itu bisa. Dia mah maksain makanya anak dia tiri bisa secara kata dia. moral, secara Dia bilang, hukum. ya mana datanya mana? Yang bilang itu siapa? Yang ngajarin itu siapa? Ya di sini kan memang disebutkan Yesus anak Ya Yusuf. mana datanya? Kalau itu secara Ya, kita Yesus hukum. anak Yusuf. Ya mana datanya kalau itu Sekarang gini ya, kamu bilang apa caranya di gini sini ya. tulis Yusuf, anak Menurut Bapak Gereja Santo Lutheran bahwa ternyata secara dianalisa penulisan Matius itu berdasarkan kajian ilmiah sekian tahun, ternyata ditemukan bahwa Matius sebenarnya sedang menuliskan nasab yang bukan nasab. Sebenarnya bukan bapaknya sih, tapi ya ditulis bapaknya. Karena kan menurut anggapan orang, ini kan menurut pandangan orang, Ini, padahal dia di bukan Matius- anaknya Yusuf, tapi Matius menurut orang 16 dia sampai anaknya 18. Yusuf. Tapi sebenarnya bukan anaknya Yesus. Dengar, Tapi Matius dia 1 ayat menurut 16. anggapan orang anaknya Yusuf. Tapi Matius pada 1 ayat dasarnya 16. bukan anaknya Yusuf. Ya, sebentar, Pertanyaan udah saya, siapa yang lebih jujur? Dia anak Yusuf atau bukan anak Yusuf? Anggapan orang yang benar atau dogma Kristen kalau dia tuh nggak punya bapak? Yang mana ini? Ini pembodohan tahu. Enak sekali kamu bilang pembodohan. Makanya Ya saya sebutkan nggak mau lah terima Yusuf. pembodohan, katanya di situ tertulisnya Yusuf terus tiba-tiba dibilang Maria. Anda bilang itu ditafsir, mana data tafsirnya? Anda nggak kasih datanya. Giliran saya, data akademisi saya dari eksternal dan internal, Anda pandai-pandainya bilang tadi, mana nggak terbukti karangan kalian. Nggak enak kan? Giliran Anda yang benar-benar mengarang di sini, saya tolak, Anda mulai tantrum. Siapa yang tantrum biasa aja. Makanya saya sebutkan Matius 1 ayat 16 disebutkan apa? Yakub di Sumatera memperanakan Utara ya, di Yusuf. Batak ya. Di Batak Yakub kalau bapak tirinya memperumuskan. Situmorang, kalau bapak tirinya Yakub. Situmorang, terus anaknya itu Huta Barat, masa disebut Situmorang itu bahwa Huta Barat? Ya secara hukum dia anak siapa? Ya, ya. Nasab itu bukan secara hukum, Abang Ganteng. Ya, sekarang Nasab itu bukan secara hukum, Abang Ganteng, insinyur muda yang pintar. Nasab itu bukan hukum. Dengar, Ros. Sekarang pertanyaan saya, Matius 1 ayat 16. Ya. Oke, kita kajian aja ya guys. Gini, Matius 1 ayat saya 16. tidak mengatakan Bible itu melakukan pembodohan. Yang saya merasa dibodohi penjelasannya insinyur ya. Kalian jangan potong-potong. Saya di sini menerima informasi. Pertama, informasi bahwa di dalam kitab yang secara tekstual dibacakan Bang Insinyur, di situ tertulisnya Yusuf. Tiba-tiba dia menjelaskan di tafsir. Saya merasa dibodohi. Kenapa? Dia tidak membawakan tafsirannya. Minimal kan sudah saya katakan, kita ini bukan orang yang menolak agama Kristen dengan keimanannya. Kalau masalah imani mah terserah, kalian mengimani aku juga istri Raffi Ahmad juga nggak apa-apa. Nggak ada urusan sama aku. Itu iman kalian.
Tapi aku minimal tolong ditunjukin ya ketika ada pernyataan bahwasanya si Matius teh menulis atas namanya Maria, bukan Yusuf sebenarnya. Itu yang nafsirin saha tanya. Satu, metodologi menafsirkan tuh pakai metodologi apa? Sehingga betul-betul diterima secara ilmiah tuh. Tapi kalau cuma sekedar imani mah nggak usah diomongin, pulang kampung saja atunya. Ya, jadi abdi teh dari tadi tuh merasa dibodohi sama si insinyur. Kumaha eta giliran Nabi Muhammad eta dalilnya ada dalam kitab hadis, eksternal kita mah juga ada. Tapi dia bilang kita ngadi-ngadi. Abdi teh nggak terima. Giliran abdi tanya itu saha yang menafsir katanya itu si Matius menulis berdasarkan ilegalisasi. Nggak dibawa tuh datanya ke hadapan abdi. Abdi teh merasa dibodohi sama si akang insinyur teh. Ya, Sekarang tolong pertanyaan kalau saya, kumaha ini lain kali ya kumaha eta Matius damang ya 1, kalau lain kali kalau mau diskusi itu abdi tuh butuh data, bukan butuh Matius 1 asumsi. ayat 16. Ya, Matius 1 ayat 16. Fuck, kata gue teh. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, di situ kan disebutkan Yesus keturunan Yusuf. Keturunan Yesus sebagai apa? Pertanyaan saya itu, ya harus sebagai ayahnya di dunia secara legal. Makanya saya tafsirkan di Lukas. oh jadi yang mentafsir awak sendiri rupanya. Tadi orang lain awak sendiri yang tafsir dari tadi. Itu saya ambil dari pulpit commentary. Saya udah bilang, silakan baca di pulpit disebutkan apa? Pak, kata gue teh. To certainly puts the name of Joseph in a special position in the series of names. Mau dipaksakan apapun bang, yang namanya anak tiri nggak masuk nasab. Coba deh, marga di Sumatera Utara, di Batak. Ya itu Ya, kan Pak. Batak. Nah, Ini kan kita nggak berbicara- iya sama. Yahudi juga sama, ya. Ya sudah. Islam juga sama. Ya Ini kalau kan kalau di Matius Islam tertulis. juga sama di Arab juga di Arab Saudi. Ya. Ya sudah, terus Arab Saudi bukan standarnya Kristen kok. Loh, justru apakah nasab anak tiri itu bisa masuk? Nggak bisa, Bang. Sama Yahudi juga. Yahudi situ juga ada disebutkan di marganya, Matius. nggak bisa, Bang. Disebutkan Anak di tiri Matius. itu bisa jadi Kenapa? dimasukkan menjadi nasab itu nggak ada, nggak bisa. Ini di Matius, Ben, kenapa kamu mau Ben. nolak? Terserah. Itu kan Tapi sama dengan Kang Arab Ade, Saudi gitu loh. sepertinya inilah waktunya kita menunjukkan rahmatan lil alaminnya kita. Rahmatan lil alaminnya Islam adalah ketika ada orang yang bukan akademisi mengkritisi Islam tapi sudah ditunjukkan data secara akademisi dia menolak. Rahmatan lil alamin kita adalah dengan ya lakum dinukum waliyadin. Ya, karena hari ini juga kita tidak mau buang-buang energi ya Kang Ade. Biarkan saja etama dia bilang tafsiran dia tidak bawa mah dari mana-mana. Jadi ya sudahlah, yang penting bagaimana mungkin gitu bapak tiri terus ngaku-ngaku bapak tiri keturunnya sampai ke bapak si tirinya, bapak nenek moyangnya. Itu kan tidak masuk di akal. Ya sudah. Iya. Mm-mm. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kalau diulang lagi sih, Pak, kata gue sih. Makanya udah. Sebentar, Bang Hos, ini saya tutup aja ya. Jadi ini terakhir aja. Nggak usah ditutup, kita nggak lagi pakai timer atau ini nggak ada closing. Ini saya nggak closing, saya cuma ngomong terakhir. Oh, oke, siap. Saya mau ngomong terakhir aja. Nanti Iya. turunin silakan ya. Iya. Jadi yang saya mau katakan adalah Heeh. akademisi silakan cari tahu. Yang saya bawa itu pulpit commentary tafsirnya silakan dibaca. Kalau memang mengaku akademisi ya. Siap. Kalau memang tidak mengetahui data itu ya terserah. Saya sudah katakan. Siap. Tafsir demikian. Kalau Iya, ganteng. Iya. nggak terima ya silakan. Iya, ganteng. Inilah Iya. saatnya kita menunjukkan rahmatan lil alaminnya Islam ya guys. Iya. Siap. Kira sekian ya. Siap. Saya turun. Iya. Selamat sore ya. Terima kasih waktunya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Ya. Iya. Ya makasih ya Bang. Makanya besok kalau diskusi sama kita tuh mau bawa data. Karena kita suka data. Kalau keturunan Lewi masuk dia karena dia ponakan Elizabeth kan. Iya. Iya, kalau keturunan Lewi mah masuk-masuk aja tuh. Kan Maria mah kalau menurut Islam keturunan Lewi atuh. Masa dia jadi imam bukan keturunan Lewi atuh Kang Ade? Eta Kang Ade nggak lihat di dalam imamat eta orang bongkok pelirnya pecah nggak boleh masuk jemaat, nggak sembarangan atuh jadi imam jadi rabi. Makanya yang jadi imam tuh cuma orang Lewi. Ini Mati makanya sih, Kang. Masya Allah banget ya. Belum nyapa Kang Ade nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Yuk kita angkat lagi apa kita mau asar dulu nih? Ya,
di sini juga bentar lagi asar. Jadi teman-teman satu hal ya, saya tuh nggak suka dibodohi sama orang. Itu karena saya mahasiswi. Loh, kalau saya nggak suka dibodohi itu hak prerogatif saya gitu loh. Nah saya merasa terbodohi ketika kok di tulisannya ada kata Yusuf. Nah oke lah, kalau dia misalkannya, jadi gini cara kita ya, dia bawa tafsir. Kemudian tafsirnya kita tahu siapa yang nulis dan itu adalah berdasar imani, kita stop teman-teman. Itu namanya kita tolerir, kita membiarkan dogma mereka. Kita tidak perlu mengkritisi karena bagi kita ya udah, that's your choice gitu kan, that's your religion gitu kan. Religion. Bahasa Inggris aku keren kali ya, itu nggak ada yang coba kayak gitu tuh, cuman aku doang. Artinya itu toleransi kita. Nggak apa-apa. Tapi yang saya merasa terbodoh itu adalah ketika tertulisnya A kemudian dijelaskan B. Ya saya nggak terima dong. Nah itu ya yang harus saya teman-teman paham ya. Nah kenapa hal ini saya sampaikan kepada beliau tadi yang bernama Insinyur? Saya mengkomparasi pernyataan dia yang mengatakan kita mengada-adakan silsilah Nabi Muhammad. Kalau teman-teman yang nonton dari tadi ya. Dan rahmatan lil alamin yang diajarkan Islam kepada kita itu bersikap adil. Adil itu apa? Adil itu bukan berarti kita apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, bukan. Tapi ketika kalian ditampar, kalian berhak menampar balik asal sakitnya sama. Nah karena kalian tahu, jangan-jangan tangan kalian segede, kalian tahu kalian berbeda atau kalian nggak bisa berlaku adil, ya udah maafkan. Itulah Islam ajarkan. Kalian punya pilihan. Karena melampaui sakitnya nanti kalian diminta pertanggungjawaban. Kalau adil ya nggak apa-apa, tapi mampu nggak kalian sama? Nggak mungkin. Maka kalian maafkan. Itu aja ada dalam Al-Quran begitu. Ya.